Seorang penulis kenamaan Amerika, Mark Twain, pernah menyebut bahwa ada dua hal yang menyinari bumi ini. Yang pertama adalah sinar matahari dan yang kedua adalah insan pers yang ada di muka bumi. Artinya, jika kita resapi lebih dalam, ternyata insan pers ini punya peran yang sangat besar sebagai lentera di muka bumi ini. Tapi selalu ada suka dan duka yang meliputi ketika bertugas sebagai seorang jurnalis. Ya, nggak berlebihan rasanya kalau peran sebagai penerang disematkan pada para insan pers atau jurnalis. Gimana enggak, setiap informasi akan dicari demi tercukupnya kebutuhan akan sebuah informasi. Seorang jurnalis biasanya dituntut untuk menghalau berbagai macam resiko demi informasi yang diberikan kepada masyarakat. Gak peduli panas, terik, hujan, badai, dan berbagai resiko lainnya dilalui ketika melaksanakan tugas. Bahkan menurut Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, pada tahun 2006 hingga tahun 2015 lalu, dalam 4,5 hari ada 1 orang wartawan yang meninggal dunia ketika menjalankan tugasnya. Mungkin masih lekat di ingatan kita bahwa pada tahun 2005 lalu, 2 orang jurnalis televisi dari Indonesia harus disandra oleh kelompok bersenjata saat hendak meliput perang Teluk di Irak. Atau terjadinya penyerangan oleh tentara Israel terhadap sejumlah jurnalis pada tahun 2010 lalu di atas kapal Mavi Marmara. Ya, memang konflik Palestina-Israel memang sudah lama berkecamuk begitu. Dan saya melihat persiapan ketika ada di Indonesia sudah mempersiapkan diri lahir dan batin kalau misalkan tempat ini adalah tempat berbahaya untuk keselamatan saya, tapi ini profesi memanggil. Jadi ketika tekad bulat itu, persiapan yang matang, tidak ada alasan saya untuk tidak berangkat pada saat itu. Ya, berbagai resiko memang harus siap dihadapi seorang jurnalis, termasuk berbagai usaha yang dilakukan demi sebuah konfirmasi atau informasi. Nah, kalau di berbagai media kita bisa lihat cuplikan wawancara dari salah seorang tokoh terkenal. Untuk mendapatkan wawancaranya itu harus doorstop alias desak-desakan kayak di belakang ini, supaya wawancaranya tetap bagus. Setumpuk kisah lainnya siap nih dibagi sama teman-teman yang lain. Kalau wartawan gak enaknya ketika harus menunggu narasumber dengan jangka waktu yang tidak jelas. Yang saya diberikan tugas dari kantor itu dengan wawancara panjang, tapi oleh narasumber hanya saya diberikan waktu 10 menit. Waktu buat keluarga itu jarang banget ya, apalagi di hari-hari besar. Ketika kita dikirim ke bencana atau peristiwa di luar daerah, kita harus turun ke lapangan. Sudah waktunya untuk pulang, tetapi ternyata harus ada liputan lagi. Susah cari makan, susah cari penginapan. Di mana orang-orang pada libur, kita kerja. Kalau udah harus nyari blockingan, apalagi dengan tubuh saya yang kecil, harus beradu-adu badan dengan orang lain yang badan-badannya lebih gede. Harus megang mic, kalau sampai mungkin 2-3 menit nggak berasa, tapi kalau sudah di atas 7 menit, 10 menit, hasilnya seperti ini. Meski kerap diliputi duka, menjadi seorang jurnalis tidak selalu merana. Tumpuk keseruan bisa dirasa. Mulai dari ketemu sama orang-orang penting, bisa tahu berita dari sumbernya langsung, punya karya yang bisa dibanggain, atau nih yang paling penting nih, bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Ya, setiap profesi pasti punya plus dan minusnya ya. Yang penting kudu ikhlas menjalaninya. Apalagi sebagai seorang jurnalis yang punya peran membuka mata dunia. Terus berjuang ya teman-teman, terus sebarkan informasi berdasarkan fakta bagi bumi ini. Sampai jumpa di catatan reporter berikutnya ya.